Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Ya, salam ini saya sampaikan bersama dengan istri. Kiranya kasih setia Tuhan tetap menyertai kita dalam kita bersekutu kepada Tuhan. Secara khusus kita yang sedang mempersiapkan kedatangan Tuhan kalian kedua kepada Ibu kasih. Ya, kita harus berhati-hati dengan waktu ini. Ini bagaikan putaran terakhir konsultasi. Kalau seorang pembalap itu dari putaran terakhir, dia pasti akan berjuang risiko apapun, pokoknya dia akan terus berjuang. Kalau istilah dikatakan orang gaspol, jadi pokoknya semampu sampai gasnya pokoknya habis, ya dia harus tekan itu risikonya apapun, walaupun mau nabrak orang, pokoknya dia fokus gaspol sampai dia bisa menjadi yang terdepan dan dia menjadi pemenang. Itulah seorang pembalap. Demikian juga kita ketika kita sedang berada di putaran terakhir, ini adalah zaman akhir Bapak Ibu Saudara. Maka mari tunjukkan pandangan mata kita kepada Dia. Semakin dekatkan dirimu kepada Tuhan. Jadi untuk orang sampai semakin dekat kepada garis finish, dia harus gaspol, gas kuat. Ya, jadi sekuat kita, semampu kita, mari gunakan kesempatan yang ada untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka kehidupan kita akan berkemenangan. Kita akan sampai kepada tujuan akhir. Itulah kerajaan surga yang Tuhan janjikan kepada kehidupan kita. Kita membaca Injil Matius 26 ayat yang ke-69 sampai 75, ya. Ini bagaikan persiapan bagi kita dihubungkan dengan Wahyu 22, ya. Kita tidak baca Wahyu 22 lagi. Ini menjadi tema bagi kita menanti kedatangan Tuhan. Jangan sampai kita melupakan kasih karunia Tuhan. Orang yang tidak melupakan kasih karunia Tuhan, maka dia tidak boleh menyangkal Tuhan. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 69 sampai 75, ya. Matius 26 ayat 69 sampai 75, ya. Petrus menyentuh Yesus. Ya. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, ya, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ya. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Ya. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Ya. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata,
pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Ya. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus adalah orang yang sudah mengalami banyak kasih karunia Tuhan, tapi dia tidak mampu untuk memikul salib saat sendirian. Jadi waktu bersama-sama, wah mereka berani. Ya makanya Yesus waktu mengutus mereka, para murid itu dua-dua, jadi saling menopang, saling. Tetapi ketika dia sendirian, disinilah tesnya kasih kita kepada Tuhan, cinta kita kepada Tuhan. Kalau kita menjadi seorang yang mencintai Tuhan, apapun tidak boleh menggagalkan kita untuk tetap mengikut Tuhan. Amin. Iya, kasih tidak sendirian. Contoh, kapan manusia sendirian? Saat istri sakit atau suami sakit, saat istri di luar kota, kita berada di tempat ini, saat istri di kampung karena merawat orang tua, kita di sini. Apa kita tetap bisa mengasihi Tuhan? Jangan-jangan malah iblis berkata, ya sudahlah di rumah aja lah, tahu istrinya nggak ada, suaminya nggak ada, ngapain kau ke gereja? Malu kau ke gereja sendirian. Itu salah satu bentuk cara yang iblis lakukan. Ya demikian lagi apalagi Petrus. Coba waktu sama-sama Yesus, waktu Yesus ditangkap diambil pedang kan, berani. Ya tetap telinga Malkus itu hamba daripada imam yang menangkap. Tapi setelah Petrus sendirian, waduh, ya dia sampai bersumpah-sumpah, aku tidak kenal Yesus, terkutuklah aku. Dan luar biasa, dia mengutuk ya apa yang dilakukan Yesus, ya dia tidak terima segala, bahkan dia siap menjadi orang yang terkutuk, orang yang sengsara, ya kalau memang dia datang mengikut Yesus. Nah ini Bapak Ibu saudara kasih yang kita lihat. Jadi tesnya cinta kasih kita kepada Tuhan itu sampai kita sendiri. Ya, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Siapa sih yang tidak bisa sama-sama berdoa di gereja? Kalau di rumah sendirian bagaimana? Nah itu tesnya. Di sendirian kita di rumah, nggak ada keluarga karena pergi dan sebagainya. Supaya kita tetap akan melayani Tuhan, ya, memuji Tuhan, ya, menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti saya sudah satu minggu ini sudah sih. Bagaimana nggak ada pekerja yang bisa bantu lagi ya? Ada perempuan sehingga apa? Kalau satu minggu ini timbun tanah bulan balik lah, saya lari kemana? Ambil sopir satu, sopir dua, karena setiap masuk tanah harus ditandatangani supaya fair, jujur, saudara. Jadi sampai tangan saya ini agak pergi capeknya sampai. Kenapa? Jembatan pecah, angkat batu lagi, saudara. Kalau enggak nanti mereka nggak bisa lewat. Jadi hampir setiap 5 menit datang mobil, setiap 5 menit datang mobil, mobilnya 11-12 mobil, mereka jarak untuk dekat. Nah, kalau dulu ada pekerja masih enak kita ngomong, ya. Kalau sekarang, tapi tetap kita kerja. Nah di sinilah kita buktikan bahwa cinta kita kepada Tuhan itu tetap kita kerjakan, ya. Apapun tidak boleh ada yang menghalangi kita, Bapak Ibu saudara, ya. Ya kalau dulu ya bisa. Ya kita agak tenang sedikit, tidak terlalu capek untuk secara fisik. Sekarang ya mau nggak mau, ada waktu kita seperti ini dulu, ada waktu kita seperti ini. Nah, kita harus tetap menunjukkan cinta kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan. Amin. Iya saudara, di tempat ini juga, bagaimanapun apapun kita tunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Nah kita lihat di sini Bapak Ibu saudara, si Petrus ada ketidakmampuan dia karena dia seorang diri. Bapak Ibu saudara kasih, ya dia sangka Yesus sebagai orang Galilea, bagaikan dia melupakan panggilan Tuhan dan pilihan Tuhan atas dia di Galilea. Yang kedua, dia lupakan Yesus seorang yang firman yang menjadi daging, di mana Yesus hadir di Nazaret lewat nubuat, lewat berita yang dibawa oleh malaikat Gabriel kepada Maria bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dari Roh Kudus dan tidak ada yang menamakan dia Yesus. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulai firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Ayat 14 dikatakan firman itu menjadi daging atau menjadi manusia, diam di antara kita, itulah Yesus. Jadi yang kedua, Petrus menyangkal Yesus sebagai orang Nasrani, Petrus menyangkali
kehadiran Yesus Kristus sebagai firman yang menjadi manusia, firman yang menjadi daging. Dia anggap Yesus itu bukan Tuhan istilahnya, ya, demi menyelamatkan dirinya. Karena sedang ditanya, diinterogasi, begitu saudara. Walaupun pada akhirnya dia menangis saat apa? Ayam berkokok. Dia terima. Nah ini Bapak Ibu saudara kasih. Nah kita lihat lebih lanjut pada bagian yang kedua hari ini ayat 71 sampai 72. Petrus menyangkal Yesus orang Nazaret. Ini bicara tentang Petrus menyangkal firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia, itulah Yesus. Petrus tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Petrus tidak menerima firman yang menjadi daging, firman yang berkembang dalam kehidupan kita. Sekarang artinya kepada kehidupan kita menolak firman Tuhan, menolak firman pengajaran yang benar. Ya, kalau pengajaran yang benar adalah Yesus itu adalah Tuhan, Mesias. Tapi kalau yang tidak benar, mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Makanya sampai sekarang, nah, sampai sekarang juga menjadi pergumulan. Kalau dulu kita tahu ya, sekarang saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana ada seorang hamba Tuhan yang mengaku bahwa dia adalah Rasul Paulus II, dan hanya dia yang tahu anak manusia itu, bahkan sampai menyatakan juga bahwa dialah Yesus yang kedua itu. Padahal dia juga dulu pernah menyatakan tahun 2000 sekian itu bahwa Tuhan datang. Jadi dulu gagal dia menubuatkan, kita kenal mungkin itu sudah kasih dulu di Bandung tahun 2004. Ya. Jadi orang berkumpul, dijual hartanya dari Papua datang ke sini, Tuhan mau datang, ternyata tidak datang. Nah sekarang Tuhan datang, dia mengaku bahwa hanya dia yang tahu kapan Tuhan itu datang. Dan Tuhan itu sudah datang dan sudah ada di tanah Papua. Nah, itu saudara. Dia datang sebagai manusia biasa, tapi manusia mulia. Ini berbeda konteksnya. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu, dia turun dari surga. Turun, bukan sudah ada di Papua. Ya, nah, ini. Tapi orang banyak percaya, inilah hebatnya. Kok bisa? Itulah. Kita nggak bisa heran, nggak usah heran. Ya memang itulah pekerjaan Kudus, meyakinkan orang bagaimana. Ya, sedangkan orang aja mengaku setan itu Tuhan aja mereka percaya, apalagi ini. Ya, nah ini Bapak Ibu saya kasih. Nah, semoga kita bisa mengerti akan hal ini supaya kita tidak terbawa-bawa arus dengan ajaran-ajaran asing. Nah, jangan sampai menyangkal firman pengajaran yang benar. Firman pengajaran benar menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya sendiri berkata dalam Yohanes 13 ayat 13, coba baca. Yohanes 13 ayat 13, ya. Jadi Yesus sendiri berkata dia adalah Tuhan. Ya, kalau orang tanya, di mana ayatnya ditulis Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan? Ya, itu. Sudah tahu ayatnya lagi, juga. Di mana ayatnya mengatakan bahwa sembahlah aku? Kalau Yesus sudah ada Yesus katakan, tapi Yesus katakan sembahlah Tuhan. Siapa Tuhan? Ya dialah. Kan gitu, saya kasih. Kita baca Yohanes 13 ayat 13, ya. Kamu menyebut aku guru. Kamu menyebut aku guru Dan Tuhan. dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Dan katamu itu tepat, memang benarlah. Sebab apa? Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Akulah guru dan akulah Tuhan. Jadi ini Bapak Ibu Saudara kasih. Ini ayat pertama Yesus yang menyebutkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Lalu yang kedua Lukas 2 ayat yang ke-11. Ini malaikat yang berkata kepada para gembala, menyatakan tentang Yesus Kristus yang lahir ke dunia itu adalah Tuhan. Kita baca, ya, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus, ya, Tuhan di kota Daud. ya, Kristus Tuhan, itulah Yesus. Kristus itu Christ, Jesus Christ, ya, Yesus Kristus. Dia lahir, katanya. Jadi ini malaikat yang menyampaikan ini. Jadi kalau malaikat sudah ngomong, ya, ya, Tuhan sendiri ngomong, belum ngapain kita bingung. Ya, jadi
Ya, semoga kita tidak tersesatkan. Nah, sekarang kita dengar firman Tuhan lebih lanjut. Nah, bagaimana orang-orang yang menyangkal firman pengajaran yang benar? Minggu lalu kita sudah mendengar praktek orang menyangkal firman pengajaran benar adalah menambah firman Tuhan, menambah dan mengurangi, kemudian lagi sungut-sungut terhadap firman Allah, bahkan menolak yang terakhir. Dimulai tambah kurang, itu kerjaan iblis, menambah mengurangi firman Tuhan. Ya, kalau mengurangi jam penyampaian firman Allah boleh saja, tapi firman nggak boleh dikurangi. Artinya mau dibuang yang satu yang dicopot kan? Ya, jawab boleh saja seperti sekarang kayak corona ya, himbauan pemerintah juga ya, ya udah nggak apa-apa ya, sehingga penyampaian firman Tuhan dipadatkan. Tetap yang 1 jam itu khotbahnya tersampaikan, tetapi bisa dibuat dari 45 menit ya. Ya, contohnya ada ayat yang perlu dibaca, yang tidak perlu dibaca, langsung disampaikan, itu caranya. Nah, ini yang harus kita mengerti dan kita pahami, Bapak Ibu saudara, sehingga kita tidak menjadi orang yang bingung dan terombang-ambing. Nah, bagaimana sikap orang yang menyangkal firman pengajaran benar? Kalau kemarin prakteknya sikap, kita bisa lihat praktek orang yang menolak pengajaran yang benar. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 6. Ini sikapnya ya. Kalau kemarin disampaikan praktek menyangkal dimulai dengan menambah ya, menambah mengurangi ayat firman Allah, ditambah-tambah apa yang bukan tidak ada tertulis ditambah-tambahin, yang tertulis dibuang. Ya, ini sebokasi. Kita baca 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 6. Apa katanya? Yang terutama harus kamu ketahui bahwa pada hari zaman akhir akan campur pengejek-pengejek ya, dengan ejekan-ejekannya, ya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ya, mereka hidup menurut hawa nafsu, mereka mengejek firman Allah. Kemudian kata mereka, ya, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Mana janjinya? Katanya Tuhan Yesus datang. Mana? Kemudian sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Ya. Pada waktu dunia diciptakan. Lalu mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. sikap terhadap pengajaran yang benar mereka yang menyangkal adalah mulai mengejek. Bohong firman Tuhan itu, bohong. Itulah katanya. Kenapa? Karena mereka memakai akal pikiran di dalam apa? Di dalam mengartikan firman Allah, dalam menerima firman Allah. Ya, kalau ditanya, kalau kamu ingin Tuhan datang hari ini, iya, kita hanya pikirkan diri kita karena kita sedang suci sekarang. Tapi bagaimana anak kita, istri kita, orang tua kita yang di kampung sana? Apakah sedang hidup benar atau salah? Kan itu kan? Ya. Jadi Tuhan tahu. Ya. Kalau Tuhan datang 10 tahun yang lalu, mungkin kita nggak selamat. Karena Tuhan masih berkemuran kepada kita. Jadi kita nggak perlu pusing kapan Tuhan itu datang. Yang penting melakukan firman-Nya. Dia datang dalam 2 bentuk, kematian yang menjemput kita. Dia disebut dengan kedatangan secara personal, individu. Hari ini ku jemput engkau. Hari ini ku datang menjemput engkau. Ya. Tapi yang kedua, dia turun dari surga secara massal. Dia berlaku bagi semua orang. Tidak lagi kesempatan untuk berbuat baik. Nah, ini Bapak Ibu saudara kasih yang harus kita perhatikan. Ini pengejek. Mungkin seperti yang tadi bilang oleh pimpin pujian, kita pakai masker, kita begitu udah biarin. Ya, mau omongan orang terserah. Yang penting kita peduli dengan kesehatan kita, Bapak Ibu saudara. Ya. Kalau di sini saya luar biasa lihat jemaat, ya. Kalau di Jambi, ya masih ada yang kurangnya juga saudara. Pakai masker karena nggak tahan, ya sudah lah, mau buka begini sudah boleh main. Tapi yang penting kita lakukan cek suhu setiap masuk, cuci tangan, semua saudara.
Saya bilang setiap keluar masuk cuci tangan sudah disediakan, ada 2 di sana, mau pakai sabun, mau hand sanitizer ada, ya 3 pilihan dipakai. Mau 2 kali pakai silakan, sudah pakai sabun dan sanitizer lagi masuk silakan. Ini Bapak Ibu saya kasih. Ya. Jadi supaya kita mengerti, ya oke kita kuat tapi jangan tularkan orang lain. Lagi saya bilang kalian datang naik motor, tiba-tiba orang bersin di luar susah, ya kan kalian lewat naik motor, karena ada di kalian kena tangan kalian, satu orang nggak tahu, ya apalagi melewati pasar, ya banyak orang di jalan raya, ini akhirnya mereka bisa mengerti. Jadi mari kita sebagai umat Tuhan, ayo, ya untuk kita, untuk perlindungan kita. Nah demikian juga kita dalam mengikut Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih. Ya, kita ini sedang berada di putaran terakhir. Jadi gaspol supaya sampai finish. Tuhan bilang kita harus kerja sampai finish, sampai akhir. Seperti kata Rasul Paulus, aku kerja sampai akhir. Garis akhir. Apa garis akhir itu? Sampai aku mati, sampai Tuhan datang. Nah ini Bapak Ibu saudara kasih. Nah kita lihat tadi pengejek-pengejek ini dikaitkan dengan zamannya Nuh. Ya, mereka tidak mau tahu bahwa air bumi pernah dimusnahkan Tuhan pada zaman Nuh dengan air. Itu dikatakan pada ayat yang ke-6 tadi ya. Mereka tidak mau peduli Bapak Ibu saudara kasih pada zaman Nuh air bah. Ya. Jadi apa yang terjadi? Nah ini yang dimaksudkan bahwa di zaman akhir manusia yang hidup di zaman Nuh dan Lot karakternya terulang. Ya, jadi karakter manusia di zaman Nuh dan Lot itu terulang di zaman akhir ketika Tuhan akan datang. Kita baca Lukas 17. Ya. Jadi diperhatikan ini Bapak Ibu saudara kasih bahwa sifat manusia itu akan terulang. Itulah sifat manusia di zaman Nuh dan zaman Lot. Kalau di zaman Lot itu Bapak saudara kasih apa yang terjadi? Ya, nanti kita akan baca. Kita baca lebih baik dulu Lukas 17 ayat 26 sampai 30. Sama seperti terjadi pada zaman Nuh, Ya. demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Ya, pada hari-hari anak manusia seperti apa? Pada hari-hari terakhir. Inilah putaran terakhir zaman akhir. Apa katanya? Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, Mereka makan, minum, kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk Ya. ke dalam bahtera. sampai Nuh masuk ke dalam bahtera. Tetap juga mereka tidak peduli. Nuh sudah masuk dalam bahtera. Kan setelah itu kan baru Tuhan turunkan hujan. Ngapain Nuh naik ke bahtera? Gila ini. Mereka tak tahu lah. Biar dari sini di sana itu berapa dari perahunya itu di bahteranya itu, kita makan-makan aja di sini, pesta pora, kawin mengawinkan aja. Nggak peduli. Sudah sampai masuk dia, orang masih tak ngejek. Udah biar di situ lah. Biar di situ dia. Kita pesta-pesta aja di sini. Kawin mengawinkan. Kemudian ya. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Ya. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, Ya. mereka membeli dan menjual, Ya. mereka menanam dan membangun. Ya. Tapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Ya. Kemudian demikianlah. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Menyatakan dirinya. Demikianlah yang terjadi. Jadi zaman Lot akan terulang, ya zaman Nuh akan terulang. Pertama kan zaman Nuh, baru zaman Lot ya. Nuh kan dulu kan, kalau Nuh itu kejadian 6, kalau Lot beda, sudah kejadian 11 atau 12 kan Abraham dipanggil, ya. Jadi Nuh dulu, apa yang terjadi di sana? Manusia makan, minum dan kawin mengawinkan. Jadi nggak boleh lagi, pokoknya kawin cerai, mana yang dia suka diambil. Kejadian tadi itu kalau kita baca, Tuhan marah karena manusia yang kerja kawin mengawinkan. Dia sudah nikah, sudah punya istri, kawin lagi. Yang dikawinnya sudah nikah, kawin lagi. Setelah kawin mengawinkan. Hanya itu terjadi. Ya, pesta-pesta. Tuhan katakan jangan berpesta pora. Karena pesta
syukur dan sebagainya. Tapi pesta pora, pesta-pesta yang berujung kepada kemabukan. Banyak sekarang kan pesta begitu, sudah dikasih makan, sudah dikasih minum, lama-lama keluarlah. Nah, kalau nanti ada yang terjadi yang tidak baik di dalamnya, berbahaya. Jadi yang terjadi adalah makan, minum, kawin, mengawinkan. Ini bicara apa? Dosa tentang makan, minum sampai kepada puncaknya dosa. Itulah dosa seks. Jadi akan terjadi banyak Bapak Ibu sekarang. Orang tidak peduli dosa seks ini sampai kepada dosanya seperti zaman Lot. Kita baca dalam surat Roma. Bagaimana dosa di zaman Lot, Bapak Ibu Saudara kasih? Ya, Roma pasal 1. Kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih. Ya. Inilah dosa di zaman Lot, Bapak Ibu Saudara kasih. Apa yang terjadi? Kita baca dalam Roma pasal 1 ya, ayat 23 sampai yang ke 27. Kita baca. Mereka menggantikan kemuliaan Allah Ya, yang tidak fana dengan gambaran, ya, yang mirip dengan manusia, ya, yang fana, burung-burung, ya, binatang-binatang ya, yang berkaki 4, ya. atau binatang-binatang yang berjalan. Jadi mereka sudah mulai menyembah yang lain atau patung binatang-binatang. Jadi Tuhan yang pertama disembah sekarang sudah berubah penyembahannya. Ya, kemudian lalu apa yang terjadi? Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka ya, akan kecemaran, sehingga mereka ini berbuat cemar terus, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. bagaimana mencemarkan tubuh? Ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan menciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Iya, Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka mengganti persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Wajar, perempuan dengan laki-laki itu wajar. Nah, sekarang tak wajar, perempuan dengan perempuan. Nanti kita akan baca. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemusuhan. Apa kemusuhan? Laki-laki dengan laki-laki. Itu homo. Jadi itu persetubuhan yang tidak wajar. Ya, laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Makanya ada kata Sodom. Kan Sodom itu sodomi, saudara kasih. Ya. Itu yang disebut kalau di ayat yang lain dikatakan pemburi, homo. Ya. Jadi kita sebagai umat Tuhan, lihat zaman sekarang banyak. Makanya kita harus mengasihi mereka. Bagaimana kita mengasihi mereka? Melihat laki-laki dalam gemulai itu sudah lari gitu. Laki-laki dalam gemulai, padahal hanya karena dia banyak berteman dengan perempuan. Najis. Jangan. Dia hanya jalannya aja yang lemah gemulai. Padahal dia laki-laki tule, cuma jalannya. Bagaimana mau menyelamatkan mereka yang sudah homo atau lesbi? Coba kita baca 1 Korintus. Ya. 1 Korintus pasal 6. Rasul Paulus bilang, bertobat kalian dari ini supaya kamu selamat. Ya. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Apa katanya? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Ya. Orang cabul, menyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Nah, ini sodomi. Ya. Tidak akan pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kemudian
dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Nah, pembuli tadi ngomong banci ternyata bisa berubah disucikan Tuhan. Nah itu. Nah, jadi supaya mereka selamat ya harus bertobat. Jadi kita nggak boleh kalau lihat orang jalannya sudah agak berbeda kita jauhi. Kita ya, sudah begitu dulu ya, atau mungkin dulu mamahnya doain, ya Tuhan kasihlah perempuan tapi yang jadi laki-laki. Akhirnya mamanya coba-coba kayak kasih pakaian perempuan gitu kan, karena sudah dibeli bajunya. Ayo, lama-lama ya itu kan bisa saja sudah kasih. Mungkin pergaulan, ya kita tidak boleh menghakimi. Kita justru harus berdoa selamatkan. Jadi ini terjadi zaman akhir. Ya, Tuhan bilang seperti zaman Lot akan terjadi kelak di zaman hari anak manusia yang akan datang. Ya, hari-hari terakhir. Ya, apalagi dikatakan tadi mereka hanya membeli dan menjual, itu zaman Nuh. Sebab itu kalau membeli menjual, berarti itu namanya berdagang atau berusaha cari uang. Manusia sibuk cari uang sementara Nuh bangun bahtera, goblok kali itu. Ngapain lagi ini bikin untuk membangun bahtera sebanyak itu habis. Kita cari uang enak-enak nikmati, dia nggak cari uang, duitnya malah dihabiskan untuk bangun bahtera. Kan dikatakan tadi apa? Sampai hari masuknya Nuh, mereka tetap seperti itu kan? Ya, diejek dan lain sebagainya. Dianggap suatu kebodohan bagaimana yang tidak lah. Ngapain sekarang zaman kopi ini Tuhan pasti ngerti lah sama kita. Tidak di gereja. Ya, zaman kopi kan sulit, tidak apa-apa kita cari istilahnya pura-pura nggak ada kopi. Makanya ada new normal itu sama dengan keadaan normal seperti biasa, tapi sesuatu yang baru, ada protokoler namanya. Tetap kita bisa jualan, kita tetap bekerja, tapi sudah ada aturan. Ya pasti hasilnya berkurang, Bapak Ibu Saudara kasih. Hasilnya pasti berkurang. Ya, ada hasilnya berkurang sedikit, merosot sedikit, tapi tetap masih bisa bekerja. Ya, nah ini Bapak Saudara kasih. Kenapa? Cuci tangan, masa setiap mau makan cuci tangan, setiap begini cuci tangan kan waktunya berkurang. Tadinya harusnya 7 jam kerja jadi 6 jam, karena 1 jam bolak balik cuci tangan, cuci muka, gitu. Jadi hasilnya jadi kurang. Itu yang dimaksudkan, jam kerjanya jadi kurang. Semoga kita bisa mengerti. Di zaman Nuh akan terulang. Jadi lihatlah zaman akhir lokasi manusianya sibuk dan sibuk terus. Gak heran-heran kita heran kenapa ya? Kalau uang itu ya luar biasa mengikat manusia. Kita emang butuh uang itu, tapi untuk apa kita dapat uang itu kalau kita nggak selamat, nggak sehat dan sebagainya. Jadi dipikirkan. Jadi kalau memikirkan sesuatu itu harus matang-matang. Ya. Bahkan sampai dikatakan lagi di sini pada zaman Lot itu mereka hanya menanam dan membangun, kerja untuk dirinya sendiri bangun rumahnya, tapi akhirnya Tuhan musnahkan. Jadi itu apa kita baru bangun semuanya habis, belum dinikmati langsung Tuhan kirim gempa. Tuhan kirim. Kenapa zaman akhir Tuhan bilang apa? Menjelaskan terjadi gempa di mana-mana. Katanya gitu. Gempa nggak bisa membuat bangunan runtuh. Nah ini kita harus perhatikan. Jadi, kalau tadi orang mengejek seperti apa yang terjadi zaman ini, bagaimana sikap gereja Tuhan terhadap ini? Jangan sampai karena ejekan manusia kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Nuh tetap bangun bahtera untuk keselamatan. Kita juga sekarang bangun bahtera kita. Apa bahtera kita? Baik suci Allah. Tuhan katakan tidak tahu katamu bahwa kamu telah baik. Bangun dirimu, bangun kerohanianmu.
Bagaimana cara membangun kerohanian? Datang kepada Tuhan, tunjukkan aktivitas. Kalau di dalam rumah itu ada kerohanian terbangun, ada apa? Ada meja roti sajian, itu firman Allah. Ada api yang menyala, itu adalah Roh Kudus. Ada dupa yang dibakar, itu penyembahan. Jadi mari kita Bapak Ibu Saudara kasih, buktikan aktivitas kerohanian kita kepada Tuhan. Ya, kita di tempat ini sekarang sekali seminggu karena kondisi COVID sekarang, Saudara. Tunjukkan di rumah, ya, bangun mesbah keluarga sama-sama. Ya, lewat ini kita diajar yang tadinya kita jarang buka Alkitab, sekarang kita baca Alkitab sama-sama. Ayo, ya mungkin kita belum bisa khotbah atau apa, udah baca giliran per ayat, saya 1, 2, 3 gilir gitu. Setidaknya dengan baca ayat itu nanti kita pas bekerja, aku udah baca firman Tuhan tadi yang ini, hati-hati. Ya, dibilang katanya jangan membalas kejahat dengan kejahat, sementara kita dijahati orang. Karena baca firman Tuhan tadi kita akhirnya berhati-hati bertindak. Nah ini Bapak Ibu Saudara kasih. Jadi kalau kita ingin selamat, ya, dari apa yang terjadi seperti di zaman Nuh dan di zaman Lot, maka jangan sampai kita akhirnya menghentikan kerohanian kita. Kita baca lebih lanjut Bapak Ibu Saudara kasih dalam Injil Lukas tadi pasal 17, kita lihat. Tadi kan sampai 30 kan? Sekarang kita baca ayat 31. Bagaimana menghadapi manusia atau keadaan kerohanian atau karakter yang tidak baik di zaman akhir yang seperti zaman Lot dan Nuh terulang kembali dalam menanti kedatangan Tuhan sekarang. Ayat 31 sampai 32. Apa katanya? Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, Sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Demikian juga orang yang sedang di ladang, ya, janganlah ia kembali. ya. Ingatlah akan istri dia. Ayat 31 sampai 32 ada 3 poin yang kita perhatikan. Kaitan dengan manusia di zaman akhir yang dihubungkan dengan keadaan manusia zaman Lot dan zaman Nuh. Yang pertama dikatakan, barang siapa hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barang yang ada di bawah, ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Peranginan yang pertama. Apa peranginan? Peranginan itu sokong rumah namanya. Sokong atau tempat tinggi di atas rumah. Jadi apa? Kalau orang naik ke tempat yang tinggi itu bisa berangin-angin. Ya. Jadi kayak orang bilang kayak loteng, Bapak Ibu sudah kasih tempat yang sejuk. Artinya apa? Berada di peranginan. Kan kalau angin lewat kan sejuk, tenang, ya. Damai sejahtera. Tuhan ingatkan, miliki damai sejahtera, ya, miliki damai sejahtera. Jangan sampai damai sejahtera hilang gara-gara kau mengambil yang dalam rumah. Artinya apa? Tuhan katakan, apa isi kerajaan surga? Kerajaan surga apa? Sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran. Kan? Kerajaan surga itu tentang 3 hal: sukacita, kebenaran, dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Makanya ada pujian kita mengatakan apa? Suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah, kami berbakti padamu. Suasana surga turunlah. Ini Bapak Ibu. Ya. Kerajaan surga bukan soal makan, soal minum, dikatakan, tetapi soal kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Yang pertama, hati kita disucikan. Jangan sampai damai sejahtera hilang dari kita. Jangan sampai hidup kekal hilang dari kita hanya karena persoalan di bawah dalam rumah. Ini Bapak Ibu sudah kekasih, ya. Jangan sampai hati kita ini hilang dari damai sejahtera. Makanya kita perlu damai sejahtera. Ya, bagaimana supaya damai sejahtera dalam kita? Kita perlu Roh Kudus. Ya, siapa sih yang bisa bilang bahwa kalau kita diusir kita nggak tenang? Kita pasti tenang? Nggak mungkin.
Namanya kehidupan kita diusik, jangankan diganggu, baru diomongin saja kita sudah mulai musik. Ada sesuatu dihembuskan, suatu isu, itu begini, kita dengar. Padahal nggak benar itu. Oh langsung kita, hati-hati kayak pasal sekian, pidana pencemaran nama baik. Apalagi kalau sudah sampai bikin di status di Facebook, nggak bisa. Ya. Banyak orang ketangkap masuk penjara gara-gara undang-undang IT, ya ITE ya, jadi undang-undang ini akhirnya menjerat orang supaya hati-hati berkata-kata. Manusia sekarang pendidikan sudah makin tinggi, sudah jarang orang tamat SD, SMP, rata-rata SMA, bahkan kuliah. Ini Bapak Ibu saya kasih. Tapi perkataannya tidak benar, tidak baik, hanya memprovokasi. Makanya dibuat undang-undang itu supaya orang perhatian. Nah ini Bapak Ibu saudara kasih, jangan sampai hati kita tidak ada damai sejahtera sehingga kita akhirnya turun mengambil apa yang ada di dalam rumah, ya di dalam rumah. Jadi dalam rumah ini bicara tentang keluarga dan sebagainya. Ya, udahlah. Yang dalam rumah itu kalau mungkin tidak mengganggu kita, berdoa. Itu yang terbaik bagi Ibu Saudara. Ya, kalau sudah engkau berada dalam hati kedamaian, masuk dalam rencana Allah, ya jangan sampai hatimu terganggu. Jadi yang pertama itu penyucian hati dan pikiran. Lalu yang kedua, pada ayat 31b, kalau demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah dia kembali. Kalau berada di ladang, coba kita baca Lukas pasal 9. Di ladang itu ngapain? Melayani, membaca. Ya orang kan di ladang kan bukan mulia liar. Di ladang itu sama dengan bekerja. Lukas 9 ayat yang ke-62. 61 sampai 62, kita baca. Lukas pasal yang ke-9 ayat 60 sampai 61. Dan seorang lain berkata, Ya, aku akan mengikut engkau, Tuhan. Aku akan ikut engkau, Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga. Tetapi Yesus berkata, ya, setiap orang yang siap untuk membaca, ya, tetapi menoleh ke belakang, ya, tidak layak untuk kerajaan Allah. Oh, berarti kalau ayat ini menyatakan kita nggak perlu menghormati orang tua, seolah-olah kan seperti itu kan? Padahal tidak. Apa yang dimaksudkan ini? Ya, kalau kita sudah berkeputusan untuk mengikuti Tuhan, mengambil keputusan melayani Tuhan, jangan tanya-tanya keluarga, Mak, boleh enggak aku melayani Tuhan? Pelayanan itu masing-masing. Ya, kalau Tuhan sudah gerakkan hati kita untuk melayani, berkorban, sudah, jangan tanya-tanya. Ini maksudnya Bapak Ibu Saudara. Karena kalau tanya nanti dia macam mana nak? Masa kau tinggalkan kami sudah tua ini, kau ikuti Tuhan Yesus, mengembara kalian tidak tahu mau kemana? Nanti akan seperti itu. Akhirnya apa? Goyahlah. Ya. Bukan berarti kita nggak boleh memberitahu, kasih. Ya. Jadi ini Bapak Ibu kasih supaya kita mengerti kalau kita sudah siap untuk melayani Tuhan, kerjakan dengan baik. Ikut Tuhan juga dengan baik. Jadi yang kedua ini penyucian mata. Mata melihat. Kalau mata kita sudah melihat ladang Tuhan, ayo kerjakanlah sama aku. Ladang Tuhan, rumah Tuhan, pelayan tempat ini. Tuhan buka mata lo. Untuk apa? Melihat mana yang kurang diperbaiki. Ini Ibu Saudara, itulah fungsi mata. Ya, makanya mata kan cuma satu kan, satu pasang, nggak ada banyak lain. Yang ada mata kaki, mata lutut, ya, yang tidak bisa melihat, tapi mata di kepala yang bisa melihat. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih supaya kita
tidak terganggu dengan keadaan manusia zaman akhir seperti zaman Lot dan Nuh. Tuhan bilang, kalau Tuhan sudah panggil engkau melayani Tuhan, tujukan matamu ke ladang Tuhan. Yakin Tuhan pelihara engkau. Amin. Tuhan pelihara kalau kau melayani Tuhan. Jangan lihat orang lain yang membangun terus. Zamanmu mereka mengawinkan ganti-ganti pasangan. Zaman Lot bahkan sampai homo, lesbi pun terjadi, gak apa-apa. Ini itu yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sudah kasih adalah ayat yang ke-32, Lukas pasal 17 ayat 32. Dikatakan di sana, ingatlah akan istri Lot. Apa yang dilakukan istri Lot? Menoleh ke Tuhan. Sudah dibilang, ayo lari, sudah dilihat itu hujan datang, turun. Ya, larilah. Kenapa dia terikat? Dia menoleh ke belakang. Ini bicara tentang apa? Tentang leher. Bapak Ibu selalu kasih coba leher kita ini kalau keras, bisa nggak noleh ke belakang? Nggak bisa. Ya, dulu hamba Tuhan sudah kasih ya. Kakaknya ibu Febo yang lama itu ya, yang meninggal kemarin itu nggak bisa mutar. Jadi kalau orang melihat dia harus begini. Dia ada saraf gangguan. Jadi kalau dia lihat itu harus begini mutar badan. Nggak bisa seperti saya begini, nggak bisa. Itu gangguan leher. Ya, menoleh ke belakang. Leher ini gunanya apa? Bicara tentang ketundukan. Tuhan bilang lari ke atas, tempat yang tinggi, tunduk, taat. Dia tidak mau dia tolehkan leher ke belakang. Dia mikir, aduh, habis semuanya, habis dia sudah. Tidak ingat dia bagaimana Lot itu diberkati Tuhan, mengikuti Tuhan lewat Abraham. Kan? Sampai akhirnya apa? Mereka pecah kongsi. Saking banyaknya mereka punya ternak, Abraham punya, Lot juga punya. Lot ini pandai, dia lihat tempat strategis. Oh, di sini lembah ini bagus. Udah di sini aja, apalagi dikasih kesempatan sama Abraham. Sudah silakan, Lot. Dia akan pilih kamu. Di mana kau pilih? Kalau kau kesini, aku kesini. Daripada kita ribut-ribut nanti gembala-gembala kita hanya soal mana. Wah, dia punya visi yang luar biasa, dia cara pandangnya hebat luar biasa. Dari terjadi, dia memang banyak mendapat berkat. Dia tinggal di lembah Yordan, tapi keluar dari seluruh keluar dia tak mau apa. Inilah yang orangnya hanya enak-enaknya sendiri. Dia nggak sadar diberkati Tuhan karena Abraham. Tapi ketika Abraham ngasih kesempatan, dia nggak bilang terserah Bapak lah. Mana Bapak pilih, mana Bapak kasar, saya itu dari pilih. Enggak, dia langsung ke lembah Yordan enak, menggembalakan banyak hal yang saudara. Ini Bapak Ibu saudara. Ya, istilah. Dia tidak tunduk kepada suara Tuhan lewat malaikat, lari. Bagaikan lupa dulu pernah diberkati Tuhan. Apakah Tuhan kita itu Tuhan yang berubah-ubah? Tidak, makanya kita katakan Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Dalam apa? Kuasa pertolongan tidak pernah berubah. Ya, jadi kalau sudah kejadian seperti ini, kita jangan menoleh ke belakang mikir apa mau kita makan. Yakin kita, Tuhan pelihara kita. Amin. Tuhan jaga. Ya, 1 minggu itu sudah kasih 3 hari. Masukkan tangan, sekarang sudah bisa lepas jalan jurang itu walaupun dulu semua enak. 3 hari hampir 300 truk masuk terus, masuk. Kemarin waktu saya bayar itu sudah kasih 32.430.000. Nah, ini sudah kasih. Mari kita sebagai umat Tuhan, ya, kalau kita berada di tempat yang benar, kita tetap mau berkorban perasaan pun pasti bela. Amin. Tuhan bela.
adil. Sekarang orang kalau mau lihat mobil sudah bisa kasih, walaupun itu belum terjadi ya sebenarnya, ya, karena masih kurang lagi, masih ada. Tapi itu sekarang masih takut di luar dulu. Kenapa? Hujan, kalau hujan nanti bonya mobilnya nyangkut, repot lagi kan gitu kan. Jadi kita sebagai umat Tuhan yakin dan percaya. Ya, kalau kita yakin dan percaya, kalau Tuhan sudah suruh, ayo maju. Ya, pangkang tanah berjaya itu dua sekali Tuhan, siapa yang jaga ini? Ya, pagar belum ada. Ya, karena kalau setiap malam, karena saya kalau persiapan di kantor, jam 12 malam baru keluar dari kantor. Ya, dia bilang, ada luar gak ya? Ada jawab gak? Ya. Beberapa hari lalu orang jaga malam jam 12 malam dapat ular. Rupanya mungkin itu ular yang hampir misalnya tabrak, yang ular sawah lintas di jalan itu. Sehingga kepala kapal rupanya ular masuk di keselokan. 2 minggu kemudian kedapatan sama warga yang jaga malam. Orang sawah besar. Ini kalau ibu kasih. Jadi mari kita sebagai umat Tuhan perhatikan ini. Mari pandangan kita ke depan. Ya, kalau Tuhan tidak suruh melayani sekarang, Tuhan suruh udah biarkan semua habis yang penting jiwamu selamatkan. Tapi ternyata istri Lot menoleh ke belakang, mau hidup dari mana kami, habis semuanya. Ya, sudah menderita kami menghadapi orang-orang Sodom Gomora, keluar kami nggak bawa apa-apa. Ya, yakinlah kalau kita karena Tuhan melangkah seperti yang dikatakan Tuhan kepada Abraham, setiap tanah yang kupijak akan menjadi milik Tuhan. Berkati, amin. Itu langkah kita diberkati. Ya, sebab itu mari, ya, zaman akhir ini akan banyak orang menyangkal Tuhan Yesus, menyangkal dengan pengajaran yang benar, firman penyucian. Tapi Tuhan ingatkan hari ini kepada setiap kita semua, ayo jangan mundur, tetap melakukan firman Allah apapun kata orang, sebab Tuhan kita Tuhan yang luar biasa menolong. Kita akan puji kepada Tuhan, ya Allah yang mengasihi kita, ya Tuhan yang menolong kita. Mataku tertuju padanya, mataku tertuju padanya. Biar mata kita tertuju kepada Tuhan. Kasih ya. Pandangkan mata kita, pandangkan mata kita kepada Dia, ya, yang mengasihi kita, yang menolong kita. Mata tertuju padanya.
kepada Engkau. Jangan sampai masalah harta dunia ini membuat kami Tuhan jauh daripada Engkau Tuhan. Biar kami mengasihi Engkau, mau mengikuti Engkau dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang membuat kami meninggalkan Engkau Tuhan, apalagi menyangkal Engkau Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, buat firman-Mu dalam hidup kami hari ini. Kuatkan kami semua Tuhan, biar cinta kasih kami tetap terbukti kepada Engkau. Taat dan setia mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih. Sebentar katakan bersekutu dengan tubuh darah dan perjamuan suci Tuhan. Engkau layak kata bersekutu, layak kata menerima tubuh darah-Mu. Bisa berperjamuan suci dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan puji kepada Tuhan. Cinta kita kasih. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sudah Dia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
kasih Tuhan. Haleluya. Kita angkat cawan dengan tangan ke atas. Haleluya. Haleluya. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dilakukan oleh darahku. Berbuatlah setiap kali kamu yang menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, ucapkan syukur, angkatkanlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Sucikan kami, Kau perdamaikan kami yang Tuhan, supaya kami suci, supaya kami kudus dan kami layak bersama dengan Engkau Tuhan. Jangan biarkan dunia dengan segala apapun menghalangi kami. Kami boleh mengingat Tuhan bagaimana apa yang terjadi sampai itu sudah masuk ke dalam Gatra. Orang-orang masih tetap melakukan pesta orang kawin mengawinkan. Mereka tidak peduli. Akhirnya Tuhan mengirimkan air bah dan menenggelamkan mereka semua. Ya Tuhan, jangan biarkan kami berhenti membangun bahtera kami. Itulah rumah rohani kami, bait suci Allah, rumah penyembahan, rumah doa kami. Ya Tuhan, supaya hidup kami boleh selamat. Terima kasih. Terima kasih Imam Besar yang sudah memperdamaikan dosa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin.